Ya, sambil menunggu juga tadi teman-teman bisa banget pantengin ke IG kita juga nih. Ya, dan juga pemberitahuan juga IG officialnya MRBJ itu lagi diretas ya dari beberapa bulan yang lalu. Itu juga di beberapa kali postingan tuh dia memposting pertama emas dan juga sekarang udah postingannya iPhone. Jadi semoga teman-teman semua para jamaah jangan sampai tertipu dengan akun tersebut ya karena sedang diretas dan bukan eh, di luar postingannya dari MRBJ langsung. Jadi kalau mau transaksi ataupun nanti giveaway segala macam mohon jangan dilakukan karena itu lagi diretas paling itu. Dan juga nanti bisa pantenginnya ke MRBJ titik official. Jadi kalau akun yang sebelumnya ke retas dan juga nanti bisa langsung ke akun yang barunya. Nanti semua informasi yang ada akan diupdate di akun itu. Ya, untuk Kak Edi, waktu dan tempat saya persilakan. Cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kursinya boleh saya dudukin? Boleh ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman. Oh, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji serta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi karena berkat limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul dan ini berarti memasuki Ramadan hari keberapa rekan-rekan? Ke 9. Oke. Berarti lebarannya 20 hari lagi ya, insyaallah ya, kakak ya. Dan teman-teman hari ini spesial sekali sebelum nanti kita akan menghadirkan narasumber kita Coach Rene dan Ustadz Khamsani. Saya ingin memastikan teman-teman yang hadir di sini mempersiapkan diri dengan baik karena kita akan membahas sajian yang sangat mendalam karena esensinya banyak dari kita yang menganggap aspek spiritual mendulang pahala itu hanya dengan beribadah gitu ya, ibadah-ibadah amalia, tapi ternyata pada saat nanti kita bekerja kita memasukkan esensi bekerja sebagai bentuk memberikan dedikasi ya, memberikan niat yang kuat bahwa ada proses ibadah dalam setiap pekerjaan kita. Jadi tentunya kita akan merasa lebih nyaman. Di sini teman-teman ada yang sudah bekerja, rata-rata sudah ya. Ada yang bekerja sambil kuliah mungkin? Ada? Ada ya? Oke. Bekerja sambil kuliah. Kerjanya apa? Ngerjain tugas-tugas kuliah. Oh, itu mah kuliah doang namanya gitu ya. Ada yang bekerja sambil kuliah, ada yang berkarir juga gitu ya. Ada yang mungkin berwirausaha, ada entrepreneur di sini wirausaha, ada usahanya apa? Tutup. Semoga bisa bangkit lagi ya. Oke, Bapak usaha apa? Usaha apa Pak? Bu izin Bapak. Bisnis madu Pak. Oh, Masya Allah. Semoga sukses berkah ya Pak, berlimpah ya bisnisnya ya. Oke, di sini teman-teman hadir beragam dari berbagai macam segmen usia ya. Tentu masing-masing dari rekan-rekan yang hadir punya banyak sekali pengalaman ya. Kalau di sini ada bunda-bunda juga yang sudah hadir, tentu memiliki banyak pengalaman dalam konteks karir ya. Nanti adik-adik, rekan-rekan ya, kita juga bisa banyak menimba ilmu dari beliau-beliau. Jadi nanti di sesi pagi hari ini, kita nanti akan sama-sama menggali, kita akan coba melihat perspektif pekerjaan itu idealnya seperti apa. Kalau sekarang kan suka banyak istilah work life balance. Apa tuh artinya? Work itu bekerja. Life ini live nih syuting. Ini live nih lagi live kita ya ke YouTube. Jadi ada balancing, ada keteraturan, keseimbangan antara bekerja dan kita berkehidupan. Nah, apakah ini konsep yang benar ya? Atau ada beberapa aspek lain yang justru sebenarnya
life itu bisa balance ketika kita menurunkan niat dalam bekerja itu dalam konteks ibadah. Jadi sebetulnya itu adalah life yang sesungguhnya gitu ya. Jadi dalam konteks balance, apakah aku harus balance ke pekerjaan, ke kehidupannya, atau ya udah proses penghambaannya. Nanti kita akan sama-sama diskusi. Nah, rekan-rekan, di sini saya akan coba spill, boleh ditampilkan profil dari narasumber kita. Coach Rene teman-teman familiar ya, beliau sudah lama sekali menjadi coach di bidang karir. Saya juga mengikuti beliau sejak lama, dan beliau juga salah satu figur yang menginfluence tentang kebaikan ya, tentang gerakan hijrah. Nanti teman-teman bisa siapkan pertanyaan terbaik yang Anda ingin tanyakan dalam konteks ini. Siapa tahu HRD Anda menyaksikan dari live streaming gitu ya, yang mungkin masih belum mendapatkan hal yang layak dalam pekerjaannya. Karena saya lihat beberapa kalau Gen Z ya, atau beberapa teman-teman Gen milenial gitu ya, merasa apakah kita boleh nggak sih memberikan dedikasi atau kita itu mencurahkan pekerjaan kita, dedikasi kita di luar daripada job desk, kan suka gitu ya. Dikasih pekerjaannya diminta untuk mengerjakannya banyak hal. Nah, nanti ini konteksnya seperti apa? Nanti kita akan sama-sama gali. Sambil menunggu, profil bisa disiapkan, bisa dimunculkan. Profil Coach Rene, oke. Jadi teman-teman, Coach Rene ini merupakan sosok profesional ya. Bagaimana Anda bisa cek pada akun Instagram mrbj.tangsel.official ya. Jadi di sini pengalaman beliau banyak sekali. Saya akan coba preview beberapa reason pengalaman beliau. Beliau adalah seorang certified professional business coach ya, Coaching Asia 2007. Lalu beliau juga licensed practitioner of Thomas International Behavior Assessment. Jadi beliau juga selain menjadi seorang coach, beliau juga menuliskan banyak karya yang berkaitan tentang pengembangan karir ya. Salah satu yang sangat terkenal beliau adalah best-selling book, Career Workbook, published pada 2023. Lalu ada Life Crisis ya, dan sekarang beliau aktif juga menjadi narasumber di berbagai macam podcast ya. Podcast kalau teman-teman lihat berarti beliau juga sebagai seorang podcaster. Nah, kita ingin sama-sama memastikan teman-teman siapkan catatan terbaiknya. Teman-teman juga boleh sambil mengundang teman Anda yang mungkin masih menuju perjalanan ya, untuk bisa segera membersamai kita hari ini karena kita akan segera memulainya. Ini panitia kira-kira ada hadiah eksklusif yang disiapkan ya. Tadi saya diinformasikan ya sama teman-teman yang aktif, yang antusias ya. Dia akan dapat apa? Ya, kupon berbuka lebih awal. Jadi nanti takjilnya itu kuponnya dikasih dari sekarang. Jadi pasti nggak akan kekurangan ya. Insya Allah. Tadi kita sudah konfirmasi. Baik, apakah sudah bisa kita hadirkan narasumber kita? Teman-teman, kami menginformasikan juga teman-teman untuk bisa mengabadikan momen keseruan kita hari ini. Anda bisa buat konten terbaik, Anda bisa upload, karena juga ada program dan lomba video reels ya bagi Anda yang beruntung. Bagi Anda yang beruntung nanti dalam serangkaian Kampung Ramadan tentunya ada hadiah yang sangat menarik di sana. Jadi pastikan Anda bisa mendokumentasikan, Anda bisa memberikan insight dari kegiatan kita hari ini lalu Anda posting gitu ya. Anda rekam, Anda posting, Anda mention semua teman Anda gitu ya. Terutama teman-teman Anda yang masih ada sangkutan hutang ya, itu Anda bisa mention juga biar dia notice gitu ya. Oke, panitia apakah kita bisa hadirkan? Baik. Teman-teman, kita akan sama-sama hadirkan narasumber kita. Kita akan panggil yang pertama, ini guru kita juga ya, gurunda kita selalu menghiasi hari-hari dan kajian-kajian kita. Dengan segala hormat, mari sama-sama kita undang kepada Ustadz Ahmad Khomsani, falyatafaddal masykura. Dan kami juga akan mengundang Coach Rene Suhardono untuk bisa membersamai kita. Teman-teman pastikan Anda siapkan pertanyaan terbaik untuk nanti saya berikan kesempatan Anda bertanya, karena ini momen yang sangat eksklusif, Anda bisa mendapatkan kesempatan bertanya langsung kepada dua narasumber kita hari ini. Pertama, apabila Anda yang memiliki problem dalam dinamika kerjanya hari ini. Jadi ini bisa jadi salah satu reason, alasan kuat ya. Nanti kalau disampaikan ke atasan ada argumentasinya kuat. Ini saya setelah konsultasi dengan Ustadz Khomsani, dengan Coach Rene, ada insight yang bisa disampaikan. Silakan, Coach. Ustadz, nah,
Masya Allah. Bagaimana kabarnya ini Ustadz? Kayaknya hari ini Anda lihat kegiatan antum cukup padat ya. Ini titik ke-21 ya kalau Bener. misalnya di pagi hari ini ya, Itu Ustadz ya. terlalu dikurangin 24 ya. Oh, Masya Allah 24 ya Ustadz ya. Masya Allah. Kalau keasyirannya apa kegiatannya terakhir keasyirannya? Biasanya tidur aja sih. Itu kalau tidur berarti konteksnya ibadah juga ya. Meaningful Banget. juga ya, Iya meaningful lah. ya. Masya Allah. Nah ini teman-teman, kita sudah sama-sama kehadiran dua narasumber yang luar biasa. Dan tema hari ini sangat menarik ya. Jadi kita akan sama-sama mengkaji aspek meaningful work itu seperti apa sih? Bagaimana bekerja itu bisa ada unsur pahala. Jadi kadang-kadang kan kita memisahkan ya, mendikotomikan, oh kalau ibadah, ya ibadah, spiritualitas gitu ya. Tapi kalau bekerja itu bekerja gitu ya, keduniaan gitu ya. Nah, apakah sebetulnya dua prinsip ini saling memiliki korelasi yang positif gitu ya? Saya akan ke Ustadz Homsani dulu. Ustadz, gimana cara kita membuat pekerjaan itu jauh lebih bermakna dari sekedar mencari ma'isyah, mencari sumber penghasilan? Wow, Masya Allah. Pertanyaan pertama serius banget ya. Serius ya? Nggak ada kopi Pak Pres. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah teman-teman semuanya. Tadi sedikit udah ada pengantar ya, ngobrol sama coach ya. Ini nih. Kalau orang itu punya prinsip ibadah, maka ketika dia dapat sesuatu, dia punya sesuatu, yang akan dibesarkan adalah kebermanfaatannya. Kalau orang nggak ada prinsip ibadah, ketika dia dapetin sesuatu, penghasilan yang lebih besar, fasilitas yang lebih lengkap, maka yang akan difikirkan adalah gaya hidupnya. Itu kenapa ada orang-orang yang kata kita fasilitasnya udah besar, udah mewah, tapi nggak pernah cukup. Karena bahasa gampangnya gini, realitas hidupnya itu selalu berada di bawah ekspektasinya. Jadi ini yang kemudian jadi masalah. Pengennya kita tuh kayak gini gitu loh. Saya kasih contoh tadi sama coach. Allah kasih rezeki kita, dapat rumah yang besar. Dirimu punya rumah besar, sama-sama punya rumah 2000 meter, sangat luas sekali. Saya juga sama. Dirimu udah belajar nih, ada konsep ibadah. Dari rumah yang besar itu langsung memikirkan kebermanfaatan. Ini pokoknya kalau silaturahim keluarga di sini aja. Kayaknya kalau ada kajian di tempat ini aja. Kalau perlu, kalau mau kumpul buka bersama biar sekalian bisa sholat maghrib, tarawehnya cepat di sini. Itu yang ada nilai ibadah. Tapi kalau yang tidak ada, kalau kerja adalah penghasilan, penghasilan adalah tambahan, tambahan adalah pencitraan, maka yang ada adalah yang ditampilkan dan ditampakkan. Ini rumah besar, liftnya belum ada. Oh ini rumah besar, kurang marmer, terus kurang ada yang lucu. Saking kurang lucunya, kayak perlu bikin kebun binatang. Tadi obrolannya. Coba bayangin. Nah ini yang kemudian itu ngebedainnya teman-teman. Jadi kalau ada nilai ibadah, yang difikirkan kebermanfaatan. Tapi kalau yang dilihat itu adalah gaya hidupnya, terus kemudian yang dicitrakannya, maka yang muncul adalah yang ditampakkan, alias yang pengen dilihat sama orang, yang pengen didengar sama orang. Nah ini perbedaannya. Saya kasih contoh lagi, misalkan kayak gini. Kalau ada orang berdagang, atau kita kerja, terus tugasnya kita karena pengen ibadah, ya saya akan tetap datang menjual kemudian produk saya. Kalau ada orang yang beli, itu adalah bonus dari ibadah yang saya lakukan. Tugasnya saya adalah memarketingkan produk ini. Kenapa kok? Ngapain sih ngejual produk ini? Toh juga produk ini orang lain juga punya, perusahaan yang punya. Ya,
saya tetap melakukan ini karena ini yang Allah perintahkan. Ini adalah cara saya mencari nafkah dan ini ibadah saya. Perkara orang beli atau enggak, itu udah takdirnya Allah. Kan gitu kira-kira. Jadi kalau bahasanya gini, berapa penghasilan yang kita dapat, itu takdir. Ya. Berarti rezeki ya, udah ketakar nggak mungkin ketukar. Tapi bagaimana kita menjalankan usaha kita untuk menjadikan itu jadi satu nilai ibadah, nah itu adalah usaha kita. Kira-kira gitu ya. Jadi esensinya nggak sekedar mencari penghasilan, tapi penghasilannya menghasilkan berkah gitu ya, Ustaz. Jadi yang dikejar bukan sekedar kuantitasnya, tapi apakah proses ikhtiarnya sudah tepat gitu ya. Masya Allah. Nah, saya mau coba ke Coach Rene. Ini ada istilah meaningful work. Ada juga orang yang bilang yang penting work gitu ya. Jadi bagaimana kemudian urgensi seorang individu itu harus mengimplementasikan meaningful work dalam dirinya, dalam kesehariannya, Coach? Masya Allah. Pagi-pagi puasa disuruh mikir. Subhanallah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dalam respon itu ingin menggambarkan satu keadaan, dan paling gampang kita lihat cerita ya. Tadi waktu mikir-mikir kira-kira nanti ngobrol apa sama Ustadz sama Edi ya. Saya ketemu artikel ini. Jadi zaman Mas Pras masih SMA dulu, ibu-ibu di sini mungkin yang udah 60 above, walaupun nggak ada yang ngaku ya. Kalau sekarang kan kita kenal siapa? Brad Pitt, ya. Tom Cruise tuh ganteng banget pada masanya, dan sekarang juga masih 60 tahun masih melakukan sendiri. Sebelum masa mereka itu ada satu movie star namanya Errol Flynn. Pernah dengar nggak? Errol Flynn itu memerankan semua pemeran, dia memerankan semua tokoh dalam film di era 30-an. Jadi sedemikian istimewa hidup dia, sampai ini ada tulisan tentang dia, The Tragedy of Errol Flynn. Ini dalam bahasa Inggris. Saya akan minta di kata-kata kuncinya nanti Ustadz kaitkan ke Al-Quran ya Ustadz ya. Dan karena beliau kan psikologi, dia ensiklopedianya Al-Qurannya. Dan ini yang menulis adalah seorang non-Muslim yang mendalami psikologi. Ya, jadi dia bilang gini, Errol Flynn itu orang yang sangat karismatik. Dia itu mempunyai prinsip apapun dalam hidup dia harus maksimalkan, lakukan saja. Before he became movie star, sebelum dia jadi movie star, dia menjadi pedagang. Adventurer, dia pernah ke New Guinea dan mempunyai ambisi jadi reporter dan penulis. Dan benar-benar dia mempunyai buku juga. Jadi ini orang yang sangat fulfill dalam hidupnya. Kalau dilihat kasat mata istimewa sekali. Ya, dia mencoba banyak hal, dia melakukan banyak hal sampai akhirnya dia mempunyai akses kepada Hollywood, di mana dia sangat disukai karena posturnya yang tinggi, ya, karismatik, ganteng dan pandai menghafal strip. Terima kasih Coach. Kembali. Errol Flynn. Oke. Bukan roll depan ya. Tapi lebih dari segalanya, saya pakai bahasa Inggrisnya, he exemplified the illusory nature of hedonistic happiness. Jadi dia tuh menunjukkan apa yang disebut sebagai kebahagiaan hedonistik. Errol Flynn wafat usia 50 tahun. Kenapa? Karena alcohol abuse, dan saat otopsi dia itu menderita cirrhosis atau pengerasan hati. Lebih dramatis lagi, dia menikah 4 kali, ya, dan dia mempunyai extramarital affair belasan kali, sehingga anak-anak dia tidak ada yang pernah mengenal dia, ya, anak-anak dia tidak pernah merasakan kehadiran ayahnya. Nah, sekarang saya akan sebut beberapa kata kunci. Kawan-kawan bisa Google sendiri ya, si Errol Flynn ini ya. Saya akan sebut beberapa kata kunci yang saya minta Ustadz kaitkan ke Al-Quran. Ini yang nulis nggak pernah baca Al-Quran, tapi juga merespon pertanyaan mudah-mudahan. Bagi siapapun yang mempelajari psikologi positif, tidak ada yang mengagetkan dari hal tadi. Psikologi positif mendudukkan bahwa good time itu tidak pernah
menginginkan, menghendaki ingin good time saja, itu tidak pernah cukup menjadi basis hidup yang well-being. Ya, there are many important factors. For example, nah ini dia. Beberapa hal penting lain yang terlupakan dalam proses untuk mengejar segalanya yang tampak, segalanya yang untuk kenikmatan di dunia ini adalah nomor satu, a sense of purpose. Bukankah di Quran juga disebut itu, kalau nggak salah Allah menyebutkan, tidaklah manusia diciptakan tanpa tujuan. Semua kreasi Allah ada tujuannya. Sense of purpose and meaning. Positive relationship. Betul ya Ustaz ya? Ya. Apa tuh di Qurannya? Regular period of flow. Flow itu artinya absorption of the engagement activities. Jadi orang yang menyadari kenapa dia melakukan aktivitas itu. Serta positive thinking style. A sense of accomplishment and achievement. Jadi saya cuma ingin mengatakan begini ya. Kalau tadi pertanyaan, kerja itu kan cuma sekedar alat. Ya, tapi pertanyaannya alat untuk apa? Apakah alat untuk menjadi hedonistik? Hedonistik itu terjemahannya hedon. Hedon itu kata dasarnya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu pleasure. Jadi pengen yang enak aja, pengen yang asik aja. Kayak tadi saya di awal menyebut tidur itu juga bentuk hedon buat saya. Makanya saya senang kalau diajak pagi karena ada paksaan untuk saya nggak di rumah gitu, untuk akhirnya keluar, untuk keluar dari circle hedonistik saya. Masing-masing dari kita punya apa yang didefinisikan sebagai enak, tapi mengejar enak saja ternyata nggak cukup. Tadi barusan di belakang ngobrol ya, seorang kawan yang sedemikian kaya raya baru saja terimplikasi korupsi, ya kan, korupsi triliunan yang melibatkan kita semua, oplosan Pertamina. Iya kan? Ya, Jadi pertanyaannya begini, dengan uang yang segitu banyak, kenapa masih mau melakukan itu? Ya Allah. So, pertanyaanmu tadi diulangi? Ya, urgensi kemudian meaningful work itu untuk setiap individu berarti sangat penting. Bukan cuma sangat penting, itulah esensi kita sebagai manusia kalau disadari. Bukankah salah satu kata dasar insan itu adalah lupa? Ya kan? Jadi tugas kita adalah untuk mengingat dan saling mengingatkan bahwa ada peruntukan loh kita di sini. Sebagaimana Aaron Flynn berpikir kegantengan dia, ketokohan dia, karisma dia itu untuk dia. Bagaimana dengan kita? Jangan-jangan di tengah kesibukan kita sebagai yang katanya soleh, yang ingin tampak soleh, fokusnya lebih, kalau saya belajar dari Ustadz gitu, fokusnya lebih keinginan untuk tampak solehnya. Jadi masih me, myself, and I. Kita tidak akan bisa bicara soal purpose kalau kita belum bisa menyudahi sayanya. Jadi litmus testnya gimana kalau ada yang paham litmus test ya? Litmus test itu ukuran di mana gue masih ada di tahap itu. Begini, kalau ada orang bilang lo jelek atau lo nggak berguna, respon Anda gimana? Respon Anda malah seneng, wih, gue baru dapat satu hal baru nih. Gue dibilang nggak berguna, alhamdulillah, gue mau belajar. Atau model yang kedua, enak aja. Gue tuh keren banget. Kalau nggak ada gue, nggak ada nih. Gitu. Kita lihat dari reaksi kita terhadap berbagai macam hal. Jadi pertanyaan yang harokatnya tinggi tadi tentang purpose of life, kita bumikan dengan contoh-contoh yang ada. Ya, dan belajar dari guru saya Ustadz Ahmad, nanti mati kita tuh menjadi penanda hidup kita seperti apa. Ya. Jadi ya akan dipertunjukkan. So, tugas kita di sini saling mengingatkan untuk senantiasa memiliki purpose. Masya Allah. Jadi sangat dalam sekali dan itu jadi satu hal yang penting ya untuk dimiliki. Kalau saya coba ingin ke Ustadz lagi, Ustadz. Kalau di sini kan saya lihat ini aura-auranya soleh sekali ya, Ustadz ya. Kalau dilihat dari ini nih, Ikhwan yang ini antum ya, alisnya agak tebal ya, itu sepanjang 2 harokat alisnya tuh, saking panjangnya. Mungkin beliau memposisikan dan kadang bertanya bagaimana kemudian menyeimbangkan antara kesuksesan duniawi dengan ukhrawi tadi. Apakah memang bisa diselaraskan dengan pekerjaan? Atau kalau pekerjaan yang dia rasakan kayaknya jauh karena mungkin hari ini belum ada opsi lain bagi diri dia, sehingga dia nggak bisa melakukan hal lain gitu. Saya pertanyaan ini ingin menjalankan tugas saya ya, karena tadi ditanya sama murid, guru harus jawab kan.
Dari kalimat-kalimat yang tadi itu ada kalimat, kalau dalam Al-Quran kita hafal, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi kayak kesini sama coach, kita terlalu banyak fokus untuk hidup senang, lupa sama hidup tenang gitu. Hidup senang tuh bunda, orientasinya memiliki. Kalau hidup tenang, orientasinya adalah menikmati. Kalau orientasi memiliki, meskipun sudah punya, maka akan melihat yang dipunya orang. Nah, kalau orientasinya adalah tenang, berarti menikmati. Menikmati berarti adalah melihat apa yang sudah ada. Dari sini kemudian kita bisa melihat bedanya orang melakukan sesuatu hanya untuk dirinya dengan orang yang melakukan sesuatu karena penciptanya. Saya coba yang lebih mudah lagi ya, kayak punten misal begini. Saya ngajak orang di dalam berdakwah, pengen suka sama saya atau suka dengan lillahi rabbil alamin kira-kira. Kalau kemudian saya ngajak coach, ayo coach ikut ngaji. Ketika nanti coach Rene kemudian bisa dekat dengan Tuhannya, meskipun tidak dengan saya, itu pencapaiannya. Tapi kalau kemudian nanti dia dekat dengan penciptanya lalu melupakan saya, walhasil saya jadi tersinggung nih. Sehingga gampangnya begini. Kalau bahasa yang kemudian lebih lugas lagi ya coach. Ada orang yang datang kepada saya sebagai guru untuk mencari akhirat, sementara saya datang ke dia untuk mencari dunia. Ini kan menarik ya. Maksudnya ini saya sebut misalnya Rene dengan segala macam yang dimiliki dan fasilitasnya, track recordnya, reputasinya, lalu kemudian pengen belajar. Ustaz Ahmad ajarin dong tentang Quran, ayo belajar tentang hadits. Berarti kan ini berbicara tentang Allah ya, yang kemudian innas sholati wa nusuki ujungnya lillah rabbil alamin. Berarti kan pengen, oh iya coach, kalau kemudian ini ada khusyuknya dalam sholat, kalau ada harta ada zakatnya, semuanya ke Allah kan. Betul ya? Ini datang ke saya untuk urusan akhirat. Kok bisa saya datang ke coach Rene untuk urusan dunia? Lalu kemudian saya mikir, bisa numpang tenar ini saya, bisa dapat fasilitas nih, bisa kali mobilnya, rumahnya, kemudian asetnya, oh iya kan punya linknya ya. Nah ini jadi ada dua hal, yang satu pengen bermanfaat, yang satu memanfaatkan. Udah mulai ketemu perbedaannya. Itu kenapa jawaban oleh si artis yang sangat lengkap tadi, Errol Flynn itu, tadi saya sempat searching nyari, walaupun gambarnya hitam putih aja cakep tuh orang. Kalau lihat di Google itu masih hitam putih gambarnya, emang cakep itu dia bilang. Nah itu ternyata yang dia dapatkan baru tahap kesenangan. Tapi yang dia nggak dapatkan adalah ketenangan. Ketenangan gitu. Sehingga semua popularitas, semua fasilitas jadi nggak membuat dia tenang karena dia harus mencitrakan dirinya, dilihat oleh orang lain. Lagi-lagi tujuannya saya kan. Contoh gini ya, lebih gampang lagi. Kok bisa bisa berhasil proyekmu? Ya tim saya yang disebut nama saya. Kok bisa sih anaknya sepinter itu, lawang anak saya yang disebut saya ya. Oke lah, sekarang dengan nikmat nggak berhasil menyebut nama Allah, dikasih ujian. Ternyata pas dikasih ujian bilangnya gimana? Dikasih sakit, jawabnya kenapa saya? Saya lagi. Ditimpa lagi kemudian punten ya, masalah anak misalnya, punya anak putri sudah usianya udah mestinya menikah, belum juga menikah, terus kemudian bilangnya kenapa putri saya? Waktu dikasih nikmat bilang saya, waktu dikasih ujian bilangnya saya. Itu bukti memang hidup ini belum sampai lillahi rabbil alamin. Karena dikasih nikmat dan ujian aja masih nyautnya saya. Nah itu kemudian makna dari apa yang dibahas tadi mengenai tentang senang dan tenang, pengen manfaat atau memanfaatkan. Nah ini yang kemudian menjadi perbedaan. Nah kalau dari sini
mulai ketemu nih ya, jarak mana orang yang cuma duniawi banget, mana yang dunia akhirat. Dan paling males lagi adalah orang yang duniawi tapi teriaknya lillahi ta'ala, paling males tuh. Maaf ya coach, bukan saya nggak ikhlas, kalau saya sih lillahi ta'ala tapi ngomel mulu. Ini kayak, ini gimana sih konsepnya? Dia bilang, maaf ya, saya bukan nggak mau lillahi ta'ala, tapi caramu tuh nggak ngerti berterima kasih. Lah ini kan hal yang, nah kira-kira gitu ya. Masya Allah. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi harus kemudian bisa menempatkan ya. Kita mau di posisi yang tadi ya, di level mencari kenyamanan atau ketenangan gitu ya. Nah ini saya mau lanjut ke Coach Rene tadi, ngomongin tentang meaningful work. Mungkin bagi sebagian kita belum tahu tahapannya. Istilahnya sih gak asing ya, apalagi kan lidah kita jaksel ya Zat ya. Itu familiar banget kan. Kan tangsel ya. Iya. Tapi untuk bisa sampai di level itu, apa step yang harus dilakukan Coach? Nomor satu, yang paling penting dan kerap terlupakan adalah mengenal diri. Dan celakanya, kita hidup di zaman serba instan, di mana anak muda baru baca postingan tentang psikologi, terus dia langsung menginterpretasikan itu ke dalam TikToknya, ya, dan mengatakan bahwa know yourself, ya kan, know your boundaries, ya kan, focus on your mental health, gitu kan, ya kan, if not just go for healing, gitu kan, dan akhirnya berpikir bahwa mengenal diri adalah seperti itu. Mengenal diri adalah MBTI-mu hasilnya seperti apa, horoskopmu bagaimana. Jadi kalau di MBTI tahu ya, MBTI itu kayak ini Ustadz, kayak personality test. Personality test artinya apa, Ed? Personality-nya dites. Iya, personality itu apa? Karakter. Menarik ya. Ini kita belajar bahasa ya. Personality itu bahasa Latin. Ya. Kata dasarnya persona. Persona itu artinya mask, topeng. Oke. Jadi ini ilmu yang membahas topeng yang kau pakai. Tapi kita menganggap ini adalah sebagai, ini gue. Jadi kalau hasil MBTI-nya INFJ, dia akan bilang gini, gue tuh INFJ. Gue gak bisa ketemu orang. Itu bukan proses mengenali diri, itu proses meminta diri dikenali, ya, atau proses mencari pembenaran diri. Ya, padahal yang paling penting dalam mengenal diri, kalau kita bahas karya-karya klasik dari Imam besar Al-Ghazali, ya, di situ disebutkan mengenali diri adalah apa? Menguliti diri. Kita mesti memahami kecenderungan kita, titik-titik lemah kita apa. Ustadz lebih ahli untuk mendefinisikan itu. Kenali dirimu sehingga pada satu titik kau akan bertemu dengan penciptamu. Ya kan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dan orang-orang yang mengenali dirinya, dia bukan cuma tahu ambisinya, dia tahu tata kendalinya, dia tahu keterbatasannya. Semua yang kita butuhkan, semua tanpa kecuali sudah diberikan di sekeliling kita. Dan lucunya, kita selalu sibuk mencari yang jauh. Berandai-andai kalau saja saya itu dia, saya punya mobil dia, kan Ustadz selalu bilang, ya inilah, jadi hasad ya, yang beli Ioniq tetangga, yang ngitung cicilannya elu, gitu kan. Iya kan? Padahal dia beli cash tuh ya, dia suzon lagi tuh. Iya kan, kenapa? Karena kita kerap membandingkan definisi kesuksesan kita dengan yang lain, gimana bisa dapat meaning. Jadi step pertama, kuliti terus dirimu, dan namanya juga menguliti. Nyaman gak Ed kira-kira? Sakit, seset-seset. Gak nyaman. Dan mengenali diri itu butuh proses transformatif, butuh proses reflektif transformatif. Harus dikelilingi oleh orang-orang yang jujur, orang-orang yang berani mengatakan apa adanya. Kalau di sekeliling kita cuma orang yang bisa membenarkanmu, iya gak apa-apa, sikat aja, emang dia orangnya gitu. Ya kan? Marah aja. Berhak kok lo marah. Sekeliling kita adalah orang-orang yang senantiasa membenarkan nafs kita. Ya, loh gimana kita bisa mengenali diri? Nafs itu untuk dikendalikan kok, ya, bukan untuk dibiarkan merajalela seperti Errol Flynn. Dan yang paling mengerikan, saya melanjutkan sedikit yang Errol Flynn lupa tadi, di belakang kita bahas. Errol Flynn, ya, ikut nyamber.
Semua keburukan dalam masyarakat itu berasal dari mereka yang punya banyak kelegaan. Saya ulangi. Semua keburukan, keanehan itu berasal dari para elit. Paham ya? Ya. Errol Flynn adalah elit pada masanya. Gonta-ganti pasangan itu adalah sesuatu yang normal. Bahkan sedemikian rupa buruknya, sehingga ada hal-hal yang sekarang direplikasi oleh orang-orang yang sekarang jadi sangat bermasalah di Hollywood. Dia menjadi, nanti kita minta penjelasannya dari Ustadz, mutrafin. Dia itu bukan keburukan untuk dia. Dia itu menjadi pamflet, menjadi banner, menjadi apa istilahnya yang di luar-luar sana. Ini, follow me, lihatlah keburukanku. Dan dari keburukan dia diikuti sampai Hollywood sekarang. Sampai sekarang. Hanya segelintir orang yang bisa selamat dari tragedi Errol Flynn apabila Anda bisa menjadi seterkenal itu. Jadi apapun yang kita butuhkan sudah ada di sekeliling kita. Tapi kita sudah melihat itu dalam kacamata kebersyukuran atau sebaliknya. Ustadz ngajarin, syukur itu bukan cuma terima kasih bro. Ustadz itu kata dasarnya syakarah. Syakarah itu artinya ya, diberi sedikit memberi banyak. Saat rumput kering, ya itu hal terbaik yang diberikan. Dari rumput kering itu diberikan ke kambing, kambing memberikan susu banyak. Kita soalnya suka mempertanyakan kenapa saya itu tadi. Karena masih belum beranjak. Ya, belum beranjak dan jadi belum bisa menggunakan kacamata kebersyukuran. Tapi kalau dalamnya udah bersyukur, kita terus menerus berusaha mengenali diri, memperbaiki sekeliling kita, bersamai kita dengan sahabat, ya, dengan pendamping dan pembimbing kalau bahasa Ustadz, ya, insya Allah jawaban-jawaban itu akan muncul. Saya benar-benar menjadi saksi, merasakan betul kalau kita memilih sahabat kita yang baik, kita memilih guru-guru kita, insya Allah itu akan ada. Ya, jalan tuh dibukain. Kita nggak mungkin bisa tahu semuanya. Ya emang inilah keindahan kita nggak tahu semuanya. Emang kalau tahu semuanya apa nggak pusing pala lo? Misalnya di jidat kebaca gitu ya. Tinggal berapa hari lagi gitu kan? Aduh men, gitu kan ngeri kan? Ya kan, justru ketidaktahuan ini adalah kasih sayang Allah sehingga kita bisa memaksimalkan. Jadi purpose tuh steps-nya itu bersyukur. Bersibuk dengan mengenali diri yang sejati adalah menguliti diri, ya, kelilingi diri kita, penuhi hari-hari kita dengan kebermanfaatan karena semua yang kita butuhkan sudah ada di sekeliling, jangan cari yang jauh-jauh. Terakhir, pendamping dan pembimbing yang baik. Ya teman-teman ya, jadi jangan sampai gajah di pelupuk mata nggak kelihatan ya, semut yang di ujung lautan malah kelihatan. Kita suka sekali mengkomparasikan, membandingkan diri kita sama orang lain sehingga tidak bertemu tadi esensinya. Ustadz, Anda mau lanjut ke Ustadz lagi. Ini di bulan Ramadan kan, gimana caranya setiap aktivitas pekerjaan ada esensi kita bisa mendulang pahala di situ, Ustadz. Karena kadang-kadang bisa jadi bagi sebagian orang yang ngerasa Ramadan bagi dia, misalkan orang yang bekerja di luar gitu ya, yang harus berinteraksi dengan terik matahari, itu kan jadi ujian bagi dia tersendiri kan. Gitu ya. Kalau dia tidak kemudian merefleksikan hal negatif, yang muncul adalah rasa capek, rasa lelah, ujaran kebencian gitu ya, merasa semuanya salah. Gimana, Sat? Ada satu hal yang dipegang buat setiap kita dalam pekerjaannya, ngelakuin sesuatu. Kita butuh uswah dan qudwah. Jadi uswah dan qudwah. Kalau uswah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswah itu sesuatu yang idealis, sempurna dah. Contohnya Rasulullah. Tapi sampai ke Rasulullah, ini kejauhan. Kita nggak bisa karena kita nggak hidup di zaman Rasulullah. Nah kita butuh qudwah. Qudwah kita tuh role modelnya, idol kalau bahasa kita. Oke. Nah hidup kita pasti akan dibikin semirip mungkin dengan idol ini. Nah, kalau kita tahu bahwa uswah kita terdahulu, Rasulullah dengan para sahabatnya, perang Badar itu terjadi di bulan apa? Bulan Ramadan. Bahkan kalau kita mau tarik yang terdekat sama kita, kemerdekaan kita, itu terjadi di bulan apa?
di bulan Ramadan. Bahwa kemudian itu semuanya kita mengenal, oh ternyata bukan waktunya melambat Ramadan. Justru waktunya kita bermunajat. Ramadan bukan waktunya bingung, tapi Ramadan waktunya bertarung gitu loh. Ramadan bukan waktunya kita gelisah, tapi waktunya kita ibadah. Benar. Artinya uswahnya kita udah ada nih, Rasulullah dengan para sahabat. Ternyata perang pun, perang Badar pun, lalu kemudian kemerdekaan pun itu sudah dilakukannya dari bulan Ramadan. Kalau bisa lemes. Indonesia merdeka bulan Ramadan. Betul. Nah, itu uswah yang jauh kan. Nah, kita butuh kudwah. Kudwah tuh yang terdekat. Idolnya kita tuh siapa? Ya guru, pembimbing, teman kita yang kita kagumin secara akhlaknya, terus kemudian produktivitasnya. Maka tadi yang ingin saya sampaikan, kalau Ramadan pengen jadi sesuatu yang spesial, ada yang dispesialin apa enggak sih? Gitu. Kalau kemudian Ramadan ini menjadi ujian buat kita, misalnya karena dengan berbagai macam masalah, maka saya sampaikan, kendati pun kita punya banyak masalah, Ramadan tetap jalan di hadapan kita. Apa kabar dengan kita yang masih terlilit hutang? Ramadan tetap lewat kok. Sehingga kemudian disampaikan, Ramadan akan tetap berjalan meskipun hidup kita sedang tidak baik-baik saja. Oke, ada dua hal ya, uswah. Uswah itu yang jauh. Ada lagi kudwah. Kudwah itu role modelnya. Mau nyontoh siapa? Saya kasih contoh misalkan gini ya. Kita punya kawan atau kemudian kita punya guru yang punten misalnya, ini orang kapan capeknya ya? Sampai kita bilang, bro, lu kerja nih, terus kemudian sore lu pulang, malamnya gue udah lihat lagi, udah ditaraweh lagi, terus abis kemudian taraweh, abis itu kita ngelihat, lu posting lu olahraga lagi, nah, lu kapan istirahatnya? Dia bilang. Terus dia bilang begini lagi, istirahat itu cuma di surga nanti. Misalnya kalau itu sih, kalau itu nggak usah ditemenin ya, nggak usah ditemenin. Itu kelewatan soleh Pak Pras, dia bilang. Kalau ada orang bilang kayak gitu, nah ini mah lebay jatuhnya. Nah, tapi memang itu adanya gitu lah. Maksud saya, dengan melihat sebegitu produktivitas dia 100%, kan kita mau miripin ya, tentu kita belum bisa kayak dia. Jatuhnya 50%, 50% tuh minimal kita nggak rebahan lah. Nggak tidur kan? Kenapa? Karena ini udah ada contohnya. Nah, percis. Kalau role modelnya itu ternyata adalah punten salah ya. Role modelnya itu adalah yang serba glowing. Berarti dia akan sibuk untuk mengglowingkan itu. Kalau role modelnya adalah tentang fashion, ya dia akan sibuk tentang itu. Nah, makanya ada uswah, ada kurang glowing. Makanya itu dia. Ngelihat coach pas ngelihat dia pakai apa sih? Iya ya. Kalau saya biasa pakai Preskar soalnya. Kalau masuk angin soalnya. Terus tanya dong, tanya coach pakai apa? Kalau coach pakai apa? Wudu. Luar biasa. Ada bekas Ulang. Tapi ada bedak yang bagus, namanya Herosin. Oh, itu agak panas, gatal itu. Gatal itu satu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ada uswah, ada kudwah ya. Uswah udah kita sepaket lah, Rasulullah dengan para sahabatnya udah jelas. Tapi kudwah ini yang kita salah. Role modelnya itu ya. Saya pun begitu sama. Kalau ke masjid ini, buat saya itu menyejukkan. Masjid ini yang ngasih kebermanfaatan. Kenapa? Masjid ini nggak mau diem. Kalau ngelihat Pak Pras, ngelihat Pak Bambang dengan para pengurusnya, nggak mau diem masjid ini. Coba bayangin. Saya tadi nyampe, Creative Hub penuh, dibawa apa tuh anak-anak ya kan, yang di atas tuh halakoh, ya Rabbi ya Karim, halakoh bapak-bapak, ibu-ibu, sebegitu banyaknya memenuhi pojok-pojok masjid. Kata kita kan, ngapain sih hari Minggu kan ini kan ya, tidur aja ngapa kalau bahasa kita, tapi kok melakukan sesuatu ya Rabbana. Makanya saya harus mengakui ya saya bersaksi di hadapan Allah bahwa berada di masjid ini justru membangunkan semangat saya. Jadi kalau ayo Ustaz bagi kebermanfaatan, nah enggak, justru ini yang ngasih kebermanfaatan. Karena kalau ada di sini tuh ngelihat, wah, secara ibadah dapat hablum minallah, iya jelas, hablum minannasnya juga iya. Masa kita baru nyampe udah dihadapkan dengan hal-hal yang sebegitu meriahnya gitu ya.
sebegitu makmurnya kan. Ini, nah ini yang dari sini kemudian kita bisa ngelihat, dari sinilah menjadi kedua. Kita mencontoh, oh iya, kalau mereka aja sebegitu semangatnya, kita harus bisa. Masya Allah. Jadi itu ya teman-teman yang mencari kuduah yang memang relevan. Jadi jangan sekedar yang kuduahnya itu membuat kita jadi glowing, tapi juga jadi growing, tumbuh ya Ustaz ya. Masya Allah. Yes. Kata-kata hari ini tuh. Ya. Nanti udah cepet ya, udah 100.000 tuh biasanya. Nah, ini saya mau lanjut lagi. Nanti sebelum kemudian lanjut, saya mau berikan kesempatan nanti teman-teman siapkan pertanyaan terbaik. Nanti akan ada sesinya. Anda bisa dapat kesempatan bertanya langsung. Hadiahnya buku, Masya Allah ya, sudah disiapkan oleh Coach. Nah, Coach Rane, kita tadi diskusi tentang meaningful work. Bagi sebagian orang, dia kesulitan menyeimbangkan meaningful work tadi dengan sesuatu yang menurut dia tepat dalam konteks welfare kesejahteraannya. Dia udah meaningful banget, tapi kok kayaknya secara pragmatis, ya namanya kita hidup ya, Coach, apalagi mungkin bagi yang sudah berkeluarga, kayaknya kalau meaning gini aja kayaknya rekening nggak memadai gitu ya. Jadi mana yang harus kemudian proses balance itu seperti apa, Coach? Mining rekening. Kalau lo belum dikasih ya artinya emang lo belum siap. Ya kan? Itu tanda sayang Allah. Jadi jangan mempertanyakan. Dan kadang-kadang kita suka menggunakan kata pragmatis tapi sebenarnya kedok dari apatis. Dan kenapa itu terjadi? Karena kita kerap membisingkan diri kita dengan teman sebangku kita yang sekarang udah jadi asisten menteri, dengan teman kita yang kita tahu dulu nyontek dari kita, tapi sekarang udah jadi direktur di BUMN. Jadi hidup itu jauh dari bersyukur. Padahal siapa tahu Anda justru sedang diselamatkan karena ujian yang sedang dihadapkan ke dia itu nggak main, bukan main-main. Belum nyampe loh. Percayalah. Kalau di aksara Cina itu ada namanya Ming Huo, ya. Ming Huo, Ming itu artinya destiny, ya. Huo itu artinya the luck. Nah kita tuh menginginkan keduanya, tapi pertanyaannya begini, lo siap nggak? Karena setiap kali itu datang, itu akan satu paket dengan segala macam cobaan. Sebagai orang yang jauh lebih tua dari lo, ini boleh ya pakai kartu itu, jauh lebih tua dari Ustadz juga gitu boleh ya. Cuman satu yang lebih tua dari saya namanya Prastowo gitu ya. Ya kan saya nggak berani kalau ke dia. Begitu banyak dalam hidup ini, Ed, yang saya pikir keren, bagus, luar biasa, wow, awesome. Ternyata buruk seburuk-buruknya. Dan beberapa banyak dalam hidup ini yang saya pikir, cemen, gini-gini aja. Terbukti bahwa itu yang menyelamatkan saya. Bahkan pernikahan saya. Nah, hal ini yang menurut saya perlu dipegang. Ya, maksimalkan, optimalkan, syukuri yang ada di depan dulu, jangan kemana-mana dulu. Dan ini yang maaf ya, kita kan sering menggunakan tadi you were saying it, success. Apa sih sukses? Ibu-ibu, bunda, sis. Sukses itu suka proses. Suka proses. Oke, itu cocokologi lah ya. Cocokologi ya. Jadi buang jauh-jauh ya, cocokologi itu. Cocoknya di ketentaraan atau di polisi. Sukses itu kalau kita lihat dari esensinya, dari bahasa Latin juga. Sucedere namanya. Sucedere itu nggak artinya? Yang datang setelah. So, udah. Jadi sukses itu bukan uswah. Sukses itu kuduah, deket. Jadi kalau abis olahraga suksesnya apa? Sehat ya. No. Capek Ustadz. Oh. Capek. Ya. Okay. Capek. Terdekat. Ya, jadi immediate. Dia datang setelah langsung. Oke. Ya. Apakah habis kita baca pinter? Enggak, bingung. Habis kita baca satu buku, kita dapat satu kaidah baru, kita pinter? Enggak, bingung. Kalau pinter mah kejauhan, tapi terus saja. Nah, sukses itu kalau dimaknai seperti itu lebih ringan. Ya, dan itu esensinya. Sukses itu artinya ya benar sih tadi, tuntaskan prosesnya sepenuh hati dengan sukacita hingga dihentikan Allah. Mastata'tum. Wow, Masya Allah. Luar biasa, dalam ya, deep banget ya. Saya sampai merinding loh, karena belum makan. Karena memang semuanya kan puasa ya. Oke, ini tentunya banyak sekali teman-teman yang ingin bertanya. Saya akan kasih kesempatan di termin pertama untuk 2 penanya dulu. Satu yang akhwat dulu boleh ya. Saya hitung sampai 3, nanti diangkat tangannya. 1, 2, 3.
Oh, banyak sekali ya, diturunkan lagi saya bingung memilihnya. 1, 2, 3. Ya, yang di depan kakak ya, 1 ya. Oke, yang ikhwannya sambil mikrofonnya dibantu didistribusikan. Yang ikhwannya, saya hitung sampai 3, sebentar. Turunkan dulu. 1, 2, 3. Bapak yang paling kanan ya Pak ya. Ya. Perkenalkan nama, asal daerahnya ya, sama nomor sepatu. Kalau nggak salah ada hadiah kaos kaki ya. Saya harus make sure lagi tapi dalam konteks itu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Cahya Intan, bertempat tinggal di Perigi Baru. Saya di sini lebih mau memberikan pengalaman selama saya kerja. Saya salah satu supervisor di salah satu perusahaan yang bisa dibilang sekarang itu outsourcing di BUMN, gitu. Yang jadi kendalanya saya saat jadi supervisor ini, saya selalu bertentangan dengan manajer saya, gitu. Karena ya banyaklah kasus yang kita tahu tentang BUMN ya, salah satunya di Pertamina yang baru-baru ini. Yang saya alami saat itu banyaknya furniture, dekorasi itu yang seharusnya masih bisa terpakai, cuman lecet sedikit, itu dibilang pindahkan. Dan kebetulan manajer saya di sini memanfaatkan hal-hal itu untuk dimanfaatkan sebagai keuntungan dirinya sendiri gitu. Setelah diperjualbelikan sama beliau, ini anak-anak buah saya yang diminta tolong untuk membantu angkut, itu pun diberikan uang sebagai tanda terima kasih. Saya di situ ketika rapat saya sampaikan kalau itu semua menurut saya itu salah, gitu. Tapi saya selalu bertentangan dengan para leader yang lain, bahkan sampai pihak manajer, bahkan di root BUMN tersebut gitu. Menurut Ustadz Ahmad, bahkan Coach Rene, apa yang harus saya lakukan? Karena saya tipe orang yang ketika ada yang salah, itu saya selalu bertentangan gitu. Saya berani mengungkapkan teori dan gagasan saya, gitu. Saya meminta petunjuk agar saya jauh lebih tenang dalam menyikapi mereka. Terima kasih. Terima kasih. Sebut aja Bunga ya, karena ini live ya. Takutnya super manajernya nonton nih. Bunga, sebut aja Bunga. Oke. Terima kasih Bunga. Bagus sekali pertanyaannya. Bunga Rampai ya. Bunga Cahaya. Satu lagi tadi yang laki-laki, Bapak ya. Silakan Bapak. Sebutkan nama, asal daerahnya, dan pertanyaannya Pak, singkat. Ngapain asal daerah? Mapping buat mapping. Pendataan Pak Pras ini kan jamaah dari mana aja. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astu Widunarko. Saya dari Serpong, PSD. Saya ingin mengulas sebuah esensi dari sebuah aktivitas kerja ya, aktivitas dan produktivitas kerja. Jadi kalau kerja pada umumnya baik dia seorang yang kapitalis atau sosialis, biasanya lebih ke orientasi pada profit ya, money oriented. Cuman ketika saya buka-buka Al-Quran gitu, kita sebagai khalifah di muka bumi ya, untuk menjalankan misi kekhalifahan yang dimana kita diberikan ilmu oleh Allah untuk memakmurkan bumi dengan ilmu yang dikaruniakan Allah pada manusia. Yang kedua,
jihad mencari nafkah gitu. Pada pelaksanaannya kita itu sering mengalami hal-hal yang ada dua sisi. Ketika kita sudah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, kita kadang orientasinya ke lain. Nah, itu bagaimana kita tetap istiqomah untuk tetap mempraktekkan ilmu yang kita pelajari menjadi sebuah pekerjaan, kemudian jihad mencari nafkah. Pertama itu istiqomah dalam pelaksanaan, dalam praktek. Yang kedua tentang mengenal diri, mengenal Allah ya. Pada Coach Rene maupun pada Ustadz Ahmad ya. Kalau mengenal diri dalam Ihya Ulumuddin yang pernah saya baca juga di Kimiai Sa'adah ya. Di situ kita ada mengenal ada ruh, ada otak, ada organ tubuh. Mengenal Allah. Allah juga punya ars, punya Lauhul Mahfuz, punya malaikat-malaikatnya. Kalau ruh kita itu ibarat arsnya Allah. Kemudian otak kita ada seperti Lauhul Mahfuz. Kemudian malaikat-malaikat yang menjalankan kehendak-kehendak Allah itu adalah organ-organ tubuh kita. Karena Allah mengejawantahkan kasih sayangnya dalam bentuk kemiripan cara kerja kepada manusia itu. Bagaimana kita mengenal diri sehingga Allah itu seperti dekat sekali dengan kita, lebih dekat dari leher yang seperti disebutkan di dalam Al-Quran ya. Mengenal diri yang bagaimana yang membuat kita itu selalu bukan hanya merasa diawasi, tetapi merasa lebih kepada bersama Allah tiap detik. Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Estu. Ya. Terima kasih. Saestu tuh kalau bahasa Jawa apa artinya? Terima kasih. Pangestu. Oh, Pangestu ya. Tadi Insya Allah ya, ini Amatir. kita akan coba bedah. Tadi ada 2 pertanyaan yang menarik. Yang pertama dari Bunga tadi ya, sebut saja Bunga Mawar. Atasannya. Supervisor, bagaimana tadi ada dinamika yang menarik dan itu hati nurani beliau ini masih nyala gitu, Coach. Jadi laporkan aja ke KPK kalau udah jelas kayak begitu. Konkret. Saya pulang duluan ya. Selamat, dirimu sedang melalui proses untuk berhadapan dengan situasi yang seperti itu. Satu, saya ingin beberapa Ustadz mungkin akan lebih memberikan kaidahnya secara agama kita, tapi tadi kau menyebut aku tipe orang yang paham ya. Kalau melihat keburukan itu dihapus saja gitu. Saya karena itu mengkotakkan kita lagi gitu ya. Dan pada saat satu keburukan terjadi di depan kita, ya saya sih selalu ingat, kalau kau punya kemampuan untuk menghentikannya, hentikan pakai kekuasaanmu. Ya, atau kalau kau bisa mengusung kebaikan, lakukan dengan kekuasaanmu. Kalau nggak bisa, ya jangan berputus asa, pengaruhi aja. Ya. Dan yang terakhir ya doakan. Itu tanda selemah-lemahnya iman, kalau nggak salah. Ustadz akan lebih detail ke sana. Cuman gini, lakukan dengan lembut. Karena kalau kita memasang peran sebagai oposisi definitif, ya susah. Gitu. Dan setiap kali kita bicara, itu ada 3 percakapan yang terjadi di dalamnya. Kau paham ya? Kita kan juga nggak tahu ya,
Itu dugaan kita kah bahwa memang tindak perilaku seperti itu untuk memperkaya diri, atau memang kita tahu persis gitu kan. Jadi artinya dalam kita menyikapi itu juga kita mesti paham, kita bukan berusaha memahami perbuatannya, tapi memahami apa yang mengantar mereka ke situ, sehingga kita akan menemukan cara yang terbaik untuk bisa mempengaruhi itu. Saya tempo hari dikirimin sama tim saya namanya Reni, mengidolakan Ustadz banget ya, anak Betawi. Jadi dia kasih satu message yang tulisannya, Mas lihat deh, lagi rame di TikTok ada tulisan ya udah, gak apa-apa, oke. Nah ini kalau dibaca sama perempuan sama laki-laki itu beda banget. Ya kalau laki-laki itu ya, kalau laki-laki itu bilang kan, ya udah, nggak apa-apa, oke. Sementara kalau perempuan waktu ditanya baca message gimana? Ya udah, nggak apa-apa, oke. Jadi gini ya, aku cuma ingin, mestinya lebih mudah buat para ukhti, para perempuan, karena laki-laki selalu nggak berguna untuk yang ini ya. Ya. Ada informasi, ada rasa. Apa? Informasi. Coba diulangi. Info, Rasa. Betul ya? Saat ada orang ngomong apa kabar? Ya alhamdulillah lah, masih ada kerjaan. Informasinya apa? Alhamdulillah. Rasanya? Sedih ya. innalillah. Iya, rasanya jauh dari alhamdulillah. Itu bukan bentuk syukur. Ya. So, dirimu saat ingin menyampaikan kebenaran, lawang Nabi Musa aja disuruh ngomong baik-baik ke Fir'aun. Nabi Musa, betul nggak Ustaz? Disuruh ngomongnya lemah lembut, baik-baik. Lah kita udah bilang, demi Allah gitu kan? Ya jangan gitu. Jadi lembutkan, ya, dan lembutkan bukan berarti membiarkan. Sampai titik kau tahu bahwa kau udah mulai terpengaruhi, kau sudah mulai terkooptasi, bumi Allah itu luas, bisa cari yang lain. Nah, kalau saya lebih senang mencari, saya selalu meyakini bahwa yang namanya rezeki itu bukan dari manusia, insya Allah. Ya, dan mekanika proses itu pengaruh banget. Saya ingatkan ya, buat kawan-kawan di sini. Ini paling nggak dari referensi pengalaman saya, 95% kalau nggak bisa dikatakan 100% dari saya bekerja di mana, ya, itu diperoleh dari orang yang saya suka dan orang yang suka saya. Coba dipahami, 95% dari hidup saya, begitu banyak manfaat itu datangnya dari orang yang saya suka dan orang yang suka saya. Jadi nomor satu, kenapa kok kata suka ini kan saya gunakan secara serampangan. Kalau kau bisa memastikan yang kau suka adalah hal yang benar, insya Allah hal benar itu juga melalui orang-orang benar itu akan suka pada dirimu. Sampai titik itu terbukti lainnya. Tapi coba letakkan posisimu pada keadaan seperti ini. Jangan-jangan memang ada peran bunga ditaruh di situ. Bunga ditaruh di situ. Untuk menyampaikan kebaikan. Untuk menyampaikan kebenaran. Cuman kebenaran tidak akan didengar kalau caranya nggak asik, kalau caranya kasar, kalau caranya mendikte, kalau caranya otokratik, apalagi menyalahkan, apalagi udah langsung bawa-bawa agama gitu ya. Itu aja sih. Semoga membantu, Ustaz. Aku lupa yang itu ini. Oke. Oke, ini dulu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada sesuatu yang masih terjangkau pakai tangan kita, berarti Allah masih ingin kita menjangkau itu. Saya ulangi ya. Kalau masih ada sesuatu yang terjangkau oleh tangan kita, berarti Allah masih ingin kita perjuangkan itu, menjangkau itu. Tapi kalau ada sesuatu yang sudah di luar jangkauan tangan kita, berarti Allah pengen beritahu kepada kita bahwa Allah ingin turun tangan. Jadi kalau ada sesuatu yang kemudian itu clear jelas tadi, dirimu udah yang hak-hak, yang batil adalah batil, betul. Tapi menyampaikan yang hak tidak seperti tegasnya tekanan pada pengucapan hak gitu. Kenapa sebabnya? Gini, kalau ada orang yang tidak baik hari ini,
Kalau kita langsung cap dia, kamu tidak baik, dia akan tidak akan pernah menjadi baik. Saya yang kaget lagi. Saya bilang, udah waktunya apa gitu. Nah, tetapi orang yang tidak baik ini, saat kita melihat dia melakukan sesuatu yang tidak baik, bukan, betul tadi, bukan untuk memahami atau kemudian memaklumi ketidakbaikan ini, tapi memahami kenapa dia melakukan hal ini dengan tidak baik. Sehingga kita kenal, oh dia melakukan ini karena memang selama ini dia nggak punya teman yang baik. Kalau gitu saya masuk jadi temannya dulu. Jadi teman ngobrolnya dulu, lalu kemudian lama-lama menyampaikan. Udah asyik, dia udah kenal kita, terus kemudian mulai kita sampaikan. Mabuknya stop lah ya, kita gantilah ngopi-ngopi biasa, berhenti. Walaupun proses itu butuh setahun, 2 tahun. Nah, oleh karena itu, ini menjadi pegangan buat kita. Teteh tolong pegang. Dakwah yang terbaik bukan yang langsung berubah. Tapi dakwah yang terbaik adalah dakwah yang dalam perjalanannya menjadi ibadah. Sehingga bukan berubah target kita, tapi ini ibadah kita. Karena kalau targetnya berubah, satu waktu dia nggak berubah, kita kecewa. Nggak, pokoknya dia harus, karena saya menggunakan menutup aurat saya dengan hijab saya, ada teman yang tidak berhijab, saya temenin, targetnya dia harus hijab, tangannya harus hijab. Setahun 2 tahun dia nggak hijab, oke selesai, gue udah nggak temenan lagi. Loh kok? Jangan dong. Terus, karena permasalahannya bukan tentang dia berubah. Selama saya masih ada di jalan ini, saya ibadah apa enggak? Oh ibadah, ternyata dia sudah berubah sejatinya. Cuma belum sampai di tahap yang kemudian kita inginkan tadi. Memang belum menutup, tapi dia sudah mulai berubah. Dia sudah mulai tegur sapa dengan ibunya. Dia sudah mulai tidak melakukan hal-hal yang sia-sia. Dia udah mulai kemudian kumpul, mau tahu, mau belajar. Nah, perubahan itu bukan target kita, tapi ibadah itu. Ya, jadi targetnya bukan berubah, tapi perjalanan ibadah. Saya sama Coach Rene ini perjalanannya panjang banget. Saya panjang banget. Ketidaksengajaan di sholat subuh, entah kenapa kemudian saya menegur gitu kan, terus jadi obrolan setiap ba'da subuh, terus kemudian ketemu setiap pekannya, sampai itu proses rumah tangganya beliau punten dengan urusan dengan anak-anaknya beliau, sampai kemudian sekarang tuh ya ngelihatnya menyejukkan gitu kan, sampai sekarang udah nggak tahu mana guru mana murid gitu kan. Nah ini yang kemudian ingin disampaikan. Jadi Teteh Bunga bukan berarti berdakwah harus mengubah, justru berdakwah adalah perjalanan ibadah, kira-kira gitu. Ya, jadi itu prosesnya tuh long journey ya. Jadi bukan lihat daripada hasilnya, tapi proses yang dilakukan. Masya Allah ya. Semoga Mbak Bunga dapat buku ya. Semoga Mbak Bunga dapat buku dan langsung terkabul doanya. Selamat Mbak Bunga, langsung diberikan langsung oleh coach. Dan tadi ke 95.000. Oh iya, nanti di depan kasirnya 95.000. Bercanda. Aslinya 100. Tadi yang kedua ya dari Pak Estu ya. Pak Estu ya, aku coba remind lagi. Ini kan kalau pertanyaan dari beliau, kalau sekarang tuh banyak ketika bekerja di kantor ya orientasinya itu ya ke make money gitu kan, cari profit sebanyak-banyaknya. Sementara akhirnya visi menjadi khalifah, memberikan kemakmuran itu akhirnya hilang. Nah, tadi beliau bertanya dalam konteks jihad mencari nafkah, berarti seorang suami ya mencari Aisyah berarti kan jihad juga gitu Ustaz ya. Nah, gimana caranya agar niat itu tetap lurus tuh? Mungkin dalam proses mencari nafkah ada hal yang berubah, ada tawaran riswah dan lain-lain ya dalam konteks itu ya, agar tetap bisa konsisten di jalur jihad mencari nafkahnya tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengenal diri dengan Allah agar semakin merasa dekat. Kang Hastu, ini kaedah yang harus dipegang ya. Ini diambil dari innamal a'malu binniyat. Pegang ini Kang. Segala sesuatu yang sudah dimulai karena Allah, tolong jangan berhenti karena manusia. Sesuatu yang udah kita ngelakukan, tadi sudah diniatkan, saya ini cari nafkah nih karena Allah.
berarti nilainya pengen ibadah. Jangan berhenti karena manusia, karena sindiran orang, dikritik sama orang. Lu nggak asik, lu terlalu egois, lu terlalu ini. Serah. Yang penting saya nggak ngezolimin orang, saya nggak berlaku curang, maka terusin. Nah, ini pegangan awal. Jadi ketika kita sudah melakukan sesuatu karena Allah, nggak mau berhenti karena manusia, maka ini bagian dari memperkuat niat. Jatuhnya begini, kalau ada niat pasti ada jalan. Kalau nggak ada niat pasti banyak alasan. Kok nggak kerja lagi sekarang? Capek, Ustaz. Oh juga semuanya susah cari yang halal. Nggak, dia pemalas. Tetapi membawa kesulitan dalam mencari yang halal. Nah gitu. Terus kita bilang begini, ayo dong sholat malam, taraweh. Gak penting Ustaz, itu kan cuma ibadah sunnah, yang penting akhlak. No, dia beralasan zuhud, ya kan? Dan akhlak, bukan. Padahal dia orang yang putus asa. Nah ini cover agama ini, istilah ini, kalau tidak diletakkan pada tempatnya, ngebunuh kita juga. Ngebunuh kita juga. Teteh kenapa nggak baca Quran lagi, Ustaz? Bukan saya nggak mau baca Quran. Emang ini orang tua saya dari awal nggak naruh saya di pondok, jadi saya ngajinya tuh nggak lancar. Aslinya saya mau. Oh, berarti dia bukan seorang pejuang, tapi merasa korban, gitu kan? Dia sedang menyalahkan nih. Padahal alasannya masuk akal tuh. Yang penting akhlaknya bagus, Ustaz. Masalah ibadah mah udahlah. Lah, emang pemalas lu? Emang lu putus asa? Kalau semua itu dipakai, masjid ini nggak akan semakmur ini. Mana masjid? Di atas kegiatan dini, di bawah anak-anak Sanla TPQ, di Kreatif Hub ada kegiatan lagi, di selasar tadi kalau waktu sampai halakoh Quran MHQ dia bilang, ini apa ini coba? Lihat, kok bisa? Kok mau ngelakuin itu gitu kan? Ini gambarannya. Itu yang kemudian dikatakan kenapa kita harus berada di jalan jihad fi sabilillah. Maka jihad fi sabilillah bukan cuma jalan ke masjid. Jihad fi sabilillah bukan cuma tentang pegang Quran. Jihad fi sabilillah itu adalah perjalanan kita menjaga yang hak, menjaga amanah, itu juga termasuk fi sabilillah. Walaupun kadang-kadang tidak mendapatkan atensi dari banyak orang. Udah capek-capek, udah sungguh-sungguh, terus kemudian keluarga kita bilang gini, mana hasil kerjaannya? Hasil kerjaannya. Saya izin ingin menyampaikan satu lagi Kang Estu, menjadi kaedah yang ketiga ya. Kita tuh kalau sama manusia polanya selalu gini. Sedikit kita pasti akan dibully, banyak dicurigai. Ini nih emang manusia, polanya selalu gitu. Sedikit dibully, banyak dicurigai. Penghasilan sedikit dibully kita. Kalau dibilang mestinya ngambil jurusannya tuh ekonomi bisnis aja. Kenapa ngambil ini? Mestinya kuliahnya di sini, mestinya tuh kan dibully. Ada yang banyak, dapatnya banyak banget Coach. Gajinya besar, fasilitas lengkap. Kata kita, kok bisa? Oplosan ya? Gitu-gitu. Dicurigai gitu. Kalau itu benar sih. Tuh lihat, sama manusia polanya gitu Kang Hestu. Jadi mau cari kepuasan dari manusia, kita salah jalur, nggak bisa. Manusia itu udah begitu polanya. Sedikit kita dibully, banyak kita dicurigai. Nah, pertanyaan kedua tentang mengenali diri, tadi saya nyatet sendiri, justru dari Coach malah. Mengenali diri bukan ingin diri kita dikenal, dua hal berbeda banget. Kalau mengenali diri berarti kita siap dikuliti. Jadi bukan ketika kita tahu tentang informasi mengenai diri kita langsung itu dijadiin pagar. Kok nggak mau ikut sholat jamaah, Ustaz? Saya introvert. Apaan tuh? Apaan itu? Apaan? Saya setelah dicek Pak Ustadz, saya 80% introvert, jadi saya nggak bisa berjamaah. Lu males pakai bilang introvert, dia bilang. Nggak bisa, dia bilang. Nah ini bagian yang kita bilang kayak gini,
Bos, kalau diskusi diem dulu ngapa? Jangan ngomong mulu gantian orang lain. Tapi saya ekstrovert, Ustaz. Jadi itu namanya bukan mengenal diri, ingin dirinya dikenal. Ini nih yang jadi masalah. Nah ini saya mencari kalimat yang sesuai dengan ini, baru dapat tadi dia bilang iya. Selama ini kita bukan mengenal diri, tapi ingin dikenal, diri kita dikenal. Maka ini jadi masalah. Maka sekali lagi, kalau nemu sesuatu, apakah itu teori tentang introvert, extrovert itu kah? Atau yang terbaru tentang mental health gitu kan? Atau dalam bahkan termasuk dunia parenting sekalipun. Baru dapat ilmu parenting itu tiba-tiba langsung dipakai seolah-olah itu adalah fatwa. Kenapa tuh kok nggak mau ngobrol sama suami? Ustaz, love language saya itu gift. Apaan sih dia bilang? Situ kalau nggak dikasih hadiah, nggak diajak jalan, nggak ngomong saya dia bilang. Emang lu matre gitu maksudnya, pengen bilang begitu dia bilang. Ya nggak bisa, ini rumah tangga datang konsultasi, terus kita bilang, ya ngobrol pak, ya bapak lah sebagai rumah tangga yang memaafkan. Kalau nggak minta maaf duluan, nggak bisa Ustaz. Saya dari psikolog saya dan ilmu kemudian parentingnya, memang saya love language-nya bukan itu. Saya love language-nya adalah give, dia bilang. Kalau itu sih semua orang pak kepengen gitu. Sehingga seolah-olah ini menjadi fatwa atau kemudian jadi pagar, kalau udah ini nggak usah yang lain. Enggak lah. Tetapi betul, ini hanya informasi. Informasi. Jadi kemudian, oh saya kayak gini secara data misalnya. Lalu kemudian, oh ini yang harus saya perbaiki gitu. Bukan bersandar pada itu. Bukan bersandar pada itu. Sehingga kemudian saya introvert, udah di rumah aja. Mau ketemu sama orang introvert. Sehingga yang terjadi adalah yang selalu menyalahkan. Kan gitu. Gak mau berjuang. Akhirnya ngerasa jadi korban. Kalau bahasa kerennya sekarang ya playing victim jatuhnya. Nah ini Kang Hastu bagaimana mengenal diri, bukan ingin diri kita dikenal. Kira-kira begitu. Masya Allah. Cukup. Baik. Masih ada waktu, saya kasih satu kesempatan lagi yang mau bertanya. Silakan ada. Yang mana nggak dikasih buku kan? Yang buku ya? Kang Hastu, saya bantu. Sian amat. Tadi dia 125.000. Oh ya ini 125. Kang Hastu ini 125. Kang Hastu kenali Selamat, dirimu Kang dengan Hastu. 125.000. Oke, tadi sudah ada yang nunjuk ya. Mikrofonnya boleh dibantu. Tadi yang pakai jilbab silakan. Yang pakai jilbab. Semuanya agak semuanya ya. Ya, yang kacamata ya. Ya, boleh silakan. Mikrofonnya boleh. Ya. Situ ya. Satu lagi yang Ikhwan ya. Diturunkan dulu, saya hitung sampai 3. Panitia yang nunjuk ya. Panitia yang nunjuk ya. Antum tunjuk ya. 1, 2, 3. Silakan. Yang mana? Yang kacamata juga. Ya, silakan. Ya, silakan. Oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak Coach Hedi untuk kesempatannya. Izinkan untuk bertanya pada Ustadz Hamsani maupun kepada Coach Hedi. Jadi kalau boleh sedikit cerita. Nama siapa nama? Oh ya, nama saya Nabila, domisili Nabila. dari Kalideres, Jakarta Barat. Oke, ini kayak nggak perlu dipakai inisial ya, nggak ada masalah di kantornya, nggak ada Nggak ya. Oke, masalah. Nabila, ini Nabila betul Nabila. Iya, nggak perlu bunga. Oke, jadi singkat cerita, alhamdulillah saya sudah bekerja selama 1 tahun. Yang pekerjaan itu di sebuah platform yang katanya bidang mental health berbasis Islam, kurang lebih seperti itu. Dan saya sendiri baru saja resign pertengahan Februari lalu karena akhirnya menemukan banyak sekali pelanggaran syariat yang itu sudah sifatnya sangat besar, baik secara profesional maupun personal. Yang saya tidak bisa sebutkan itu apa, tapi itu bahkan sampai membuat bisnis itu hampir bangkrut, intinya seperti itu. Dan kita sebagai manusia, sebagai tim gitu ya,
kepada atasan tentunya sudah sempat menasihati, tapi ternyata juga masih belum ada di kendali kita gitu. Sampai akhirnya itu sudah terjadi sedemikian besar gulungannya dan berdampak kemana-mana, gitu. Baik dari internal maupun eksternal. Maka dari itu karena sudah tidak bisa lagi di-influence, maka sudah diserahkan perbaikannya itu kepada pihak-pihak yang memang punya otoritas untuk membuat keputusan dan menegur orang tersebut gitu. Oke. Yang jadi pertanyaannya adalah apakah salah gitu ya saya memutuskan resign atau left dari entitas bisnis tersebut yang hampir ya keadaannya bangkrut gitu ya. Padahal memang merasa sudah banyak yang tidak se-value lah gitu, baik dari segi syariat maupun profesional. Jadi mohon pencerahannya baik dari Ustadz Homsani maupun dari Coach Reni. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Nabila. Jadi boleh tahu kenapa reasonnya kenapa bertanya ini? Untuk menguatkankah atau apa? Iya betul, karena ternyata yang resign kan bukan saya sendiri gitu, tapi banyak juga dari tim-tim. Jadi kayak kita tuh dapat kecaman lah ibaratnya. Oh oke, karena ini yang live ini banyak satu gerbong gitu ya, nggak kamu sendiri ya. Gitu. Oke. Jadi kita malah bertanya-tanya, ini kita bener gak sih gitu kayak gini. Oke, menarik. Ini kalau tadi Kak Bunga masih stay, ini dia left ya, dinamikanya ya, di dalam dua kantor yang berbeda ya. Oke, ditampung dulu ya. Silakan tadi mikrofonnya boleh dibantu. Tadi kakak, ya yang kacamata, ini nggak pakai kacamata nih? Oh udah dilepas ya, oh dipakai lagi tadi, biar nggak salah orang. Oke, pertanyaannya singkat, namanya dan pertanyaannya. Lumayan lucu. Itu kenapa dia disuruh untuk bersamai kita, Coach? Oke, udah siap. Oke, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih banyak Coach, Ustadz, dan Bang Edi. Saya Dani dari Emerald. Izin bertanya Coach. Di usia 30 ini tuh tidak senikmat ketika merasakan achieve pada saat usia-usia 21 tahun. Begitupun dalam hal ibadah. Contoh waktu itu saya di pesantren, enak ibadahnya itu kan kerasa nikmatnya. Tapi kalau di usia 30 sekarang dengan status yang berbeda, itu kok berkurang bahkan sedikit terkikis ya, bahkan hanya sedikit merasakan nikmatnya. Begitupun achieve yang lain, nggak usah di pendidikan atau pekerjaan ataupun bisnis. Itu jadi sudah nggak ada rasa nikmatnya atau nggak ada rasa, aduh alhamdulillah berhasil. Itu tuh udah hilang gitu, udah lewat. Oke. Boleh tahu nggak sih Coach, apa sih untuk memunculkan kembali rasa itu? Karena hilang nikmatnya dan ternyata jadi beda juga semangat. Terima kasih ya Coach. Baik, terima kasih gitu ya. Oke, kita tadi dari Mas Dani dari Emerald ya. Saya tadi kasih kesempatan ke Kak Nabila dulu, silakan. Ini tapi bukan dari JKT48, bukan ya. Jadi kita nggak membahas itu ya, bukan grup itu ya. Jadi dalam satu case institusi tadi, platform perusahaan ya. Bener kok. Bener apanya? Bener-bener aja. Jangan didengerin Nabila. Bener-bener. Udah keluar kan? Iya. Bener kok. Ya, jadi kan kalau yang kau butuhkan itu kan ada orang yang mengatakan Benar. Saya salah nggak gitu ya. Enggak, lu bener gitu. Akan semua didasari pada alasan kenapa keluar. Tadi kan sudah dielaborasi. Kau keluar karena tidak sesuai dengan value-nya, apalagi dengan pemahamanmu tentang agama ini banyak pelanggaran-pelanggaran sehingga kau memutuskan untuk keluar. Jawaban lugasnya benar. That's it. Ya. Cuman yang menjadi pertanyaan saya kan kenapa bertanya ini, dan sesungguhnya yang lebih penting lagi pertanyaannya adalah what next, ya kan? Karena jangan sampai yang buruk ini justru mempengaruhimu, ya. Dan kenapa kemudian kita butuh pembenaran ini? Karena begitu banyak orang yang mengecam, ya. Apakah itu menjadi ukuran? Iya kan? Jadi itu yang membuat saya justru ingin bertanya ke Nabila, gitu. Kalau keputusan sudah diambil dan
kau sudah memahami alasan-alasan ini, ya lakukan itu. Yang saya tertarik justru untuk mendengar adalah what next, what is your plan? Karena itu jauh lebih, menurut saya jauh lebih penting. Itu sih, ya. Tentang kenapa dia melakukan itu, adalah biarkan emang udah terjadi. Kejahatan itu selalu dangkal. Ya, kalau ditanya kenapa mereka melakukan itu, ya nggak, males mikir aja, nggak bisa berpikir konsekuensi. Dan lagi-lagi ini catatan buat kita ya, yang bikin terenyuh tuh, yang bikin sedih tuh justru banyak sekali yang menggunakan Islam sebagai brand, betul ya? Dan ingin menampilkan value yang Islami, tapi justru dalamnya nggak seperti itu. Dan itu banyak. Waktunya habis baik. Baik, gitu ya, bisa dipahami ya. Berarti semakin memperkuat tuh. Mungkin Ustaz biar diperkuat lagi, boleh Ustaz? Ini sudah Kang Nabil itu sudah jelas. Paling saya ingin menjawab yang tadi ditanyakan dari sana, Kang Edi, mengenai tentang chip tadi ya. Terus dikaitkan dengan ibadah. Kenikmatannya Jawabnya gitu gini, ya. Kang, seperti analogi badan kita ketika dalam keadaan sakit, dikasih makanan selezat apapun, maka tidak akan terasa lezat karena sakit. Percis seperti itu juga dengan ibadah kita akan maksiat kita. Kalau memang kemudian kita sudah banyak sekali dengan kotoran-kotoran itu, maka kemudian ibadah kita tidak lagi terasa nikmat. Sehingga yang kurang apanya? Ilmunya. Kenapa kok kemudian ibadah di umur 40, 50 ini jadi enggak nikmat? Ini nih kok bisa? Harusnya di sini nikmat-nikmatnya. Makanya kan Kang, orang kalau sudah bertambah usianya justru malah punten, misalnya mereka-mereka yang dalam keadaan sepuh malah sering familiar kita saksikan di dalam hal-hal ibadah misalnya. Maka di sini kemudian menjadi kaedahnya, segala sesuatu yang tidak bertambah ilmunya maka akan hilang kenikmatannya. Segala perkara yang nggak bertambah ilmunya maka akan hilang kenikmatannya. Udah nggak ada lagi. Misal contoh kayak gini ya, diapresiasi di kantor kayak udah biasa aja sih, dapat reward udah biasa aja lah, dapat bonus udah biasa aja kita, karena kita nggak ada lagi sesuatu yang kita dapat, yang kita gali. Tapi kalau kemudian ada sesuatu yang kita gali, yang kita dapat, misalnya kalau on target kemudian kita dapat bonus gitu ya, nah bonus ini berarti saya bisa ikutan nyumbang nih 1 karung di dalam sedekah jariah, saya bisa ikutan berbagi buka puasa di masjid ini yang kemarin 1.200 orang sekali berbuka puasa. Waktu saya hadir tuh ngisi 1.200 orang waktu saya kultum. 1.200 tuh sepenuh di bawah itu. Masa kita nggak mau ikutan berbagi menyiapin buka puasa sih? Kira-kira gitu. Nah, saya butuh dapat sesuatu income kan, supaya kemudian saya ikutan sedekah. Sebegitu kita punya kekuatan yang tinggi buat sedekah, maka semua reward pekerjaan itu jadi makin khusyuk lagi, jadi makin nikmat. Percis kayak ibadah, kalau sudah nggak ada ilmunya, dilakukan berulang-ulang nggak bertambah ilmunya, stuck di situ, hilang kenikmatannya. Sama-sama sholat, kemarin sholat, sekarang sholat, tadi subuh sholat, tadi duha sholat, terus ini apalagi ya. Tapi kalau ditambah, oh enggak, ini Ramadan loh, yang kita lakuin sekarang itu gimana 11 bulan ke depan loh. Capek kita sekarang nih, deresnya kita ibadah, sederes rizki kita ntar 11 bulan ke depan gitu kan. Nah itu mulai ada kenikmatan, jadi bangun pagi, duha jadi bangun. Nah kira-kira ini yang kemudian jadi. Siapa namanya? Dani. Waktu Dani bilang 30 tahun ya, aku tadi mau langsung merespon, sombong. Soalnya di sini udah 50. Ya, gue paling gak suka orang yang membangga-banggakan umur, padahal cuman fakta doang. Dan maka tadi Ustadz sudah menyampaikan, saya akan meresponnya begini. Perasaan itu bukan ketetapan. Ngerti ya? Dan kita kerap hidupnya tuh mainnya di alam perasaan.
Padahal itu yang perlu kita kendalikan. Saya jadi ingat banget eh, pernah dalam proses kembali ke agama ini, ketemu sama beliau yang lebih muda, jauh lebih pintar, ya kan, jauh lebih soleh pula. Saya merasakan hal yang serupa. Jadi kayak, Ustaz, aku tuh udah iktikaf di Mekah 10 hari terakhir. Dor. Terus kok di sini kayak gini? Ya, habis ukuran lo perasaan kata dia gitu kan. Ukuran lo bukan ilmu dari Allah. Ya, ukuran lo bukan mengejar, mentadaburi, mendalami, kau hanya prosesi aja. Sehingga dari situ challenge dari Ustadz saya pegang teguh sampai sekarang. Ya improve yourself. Improve adalah gini, bisa nggak memahami Quran itu sebagaimana dari bahasa aslinya, artinya pesan beliau pelajari bahasa Arab. Masih belajar sampai hari ini. Susah payah, bener. Ya, belajar sama ada programnya Ustadz Numan gitu kan. Tapi saya mendapati satu keasyikan baru, ya satu kenikmatan mentadaburi setiap tanda-tanda yang dititipkan. Mulai dari surah di dalam Al-Quran, atau bahkan dari kata-kata tertentu. Tadi baru ngobrolin soal kata-kata mutrafin, yang ternyata pembelajarannya dahsyat banget. Gitu. Jadi, digas bro, ya. Artinya kapasitas lo tuh lebih besar daripada itu. Di sisi lain, jangan-jangan dari kelaziman yang kau lakukan, tapi terus kau lakukan, kau terus pertahankan, ridho Allah muncul di situ. Benar gak? Iya gak? Jangan-jangan justru sholat kita di tengah kita udah payah banget kerja, kita masih menyempatkan 2 rakaat, yang kita gak ngerasa apa-apa, yang penting aku melakukan ini untukmu ya Allah. Jangan-jangan itu yang terbesar nanti di pengadilan akhir. Betul gak sih? Jadi maksud saya gini, jangan menggunakan perasaan lo sebagai basis untuk bergerak, tapi gunakan ilmu. Ya, gunakan ilmu, dan ilmu itu hanya bisa terjadi kalau kau dekat dengan yang punya ilmu dan kau terus cari. Ya. Kalau zaman dulu orang untuk bisa menemukan satu hadis itu harus berkelana berbulan-bulan, ya harus ketemu begitu banyak orang dan divalidasi bertahun-tahun. Kita kan gampang banget sebenarnya, tapi saking gampangnya jadi kita terdistraksi sama ini. Usulan berikutnya, jangan-jangan coba cek lagi ya bro ya. Setan-setan gepeng ini punya pengaruh besar. Ya, jadi distraksi itu, aduh, gua nggak perlu ngomong panjang lebar di sini karena udah pernah juga waktunya habis. Tapi ini alat yang paling mumpuni untuk bisa mengalihkan perhatian kita dari yang penting ke yang dipenting-pentingkan, betul ya? Betul ya? Kan ini subjektif ya. Kalau saya bilang penting dan dipenting-pentingkan, hari ini lo dipanggil sama Mayor Teddy, bukan Letnan Kolonel Teddy. Bapak mengenali suara saya. Pak Presiden membutuhkan Dani untuk menghadap siang ini. Gue yakin lo sekarang cabut. Kenapa? Karena ada yang konteks lebih penting. Tapi lebih penting lagi apa? Tiba-tiba ada telepon, orang terdekatmu sakit. Betul ya? Ada lagi yang lebih penting. Jangan-jangan kau tahu ini hari terakhirmu. Betul ya? Apapun yang kau lakukan hari ini jadi lebih bermakna kalau kau tahu ini hari terakhirmu. Betul kan? Betul kan? Sholatmu lebih bermakna, betul ya? Betul ya? Makanmu lebih bermakna, betul ya? Dan pegang itu. Ini hari terakhirmu, karena bisa jadi suatu saat itu benar. Oke, karena mati itu yang akan menjadi penentu, perasaan akan jadi lebih sensitif. Sensitivitinya akan lebih meningkat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah ya. Jadi banyak sekali insight yang kita dapatkan hari ini. Dan untuk menutup sesi hari ini, perlu closing statement juga? Cukup? Cukup ya. Boleh kita akan sama-sama tutup dengan Ustadz Khamsani berkenan untuk bisa memimpin doa kita pada pagi hari ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, dengan barakahnya bulan yang mulia, muliakan kami semuanya ya Allah. Dengan barakahnya bulan Ramadan, bulan diturunkannya keberkahan, berkahi kehidupan kami, berkahi rizki kami. Kau sebaik-baiknya pemberi rizki, anugerahi kami rizki yang luas dan barakah. Anugerahi kami rizki yang halal, manfaat dunia dan akhirat. Allahumma ya ghaniyu ya hamid, kau yang maha kaya,
maha mencukupkan. Cukupkan kami dengan yang halal, jauhkan kami dari yang haram. Cukupkan kami dengan ketaatan, jauhkan kami dari kemaksiatan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Kau yang membolak-balikan hati kami, tetapkan hati kami dalam iman dan Islam. Tetapkan hati kami dalam ketaatan dan keistiqamahan. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Kau sebaik-baiknya pemberi pertolongan. Tolonglah kami ya Allah dari setiap kesulitan dan kesempitan yang kami hadapi. Kami hanya mampu mengerjakan apa-apa yang kami faham. Ajarkan kepada kami apa-apa yang kami belum faham. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sesi kita hari ini sudah berakhir dengan baik sekali tadi ya. Semoga dapat insight dan menjadi sebuah argumen yang bisa nanti teman-teman pegang ya untuk menjalani hari-hari dan berkarir dengan penuh meaningful lagi. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Berkenan untuk kita meninggalkan ruang ibadah. Mau foto di sini, ngadep ke sini aja. Ya, sebelumnya mau kita berfoto dulu. Untuk yang lainnya boleh langsung merapat. Nanti kita langsung foto bareng-bareng. Jadi nanti Coach Rene dan Ustadz Ahmad Al-Salmi ke barisan jamaah.